سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. Amma ba'du. Segenap keluarga, ayahanda, ibunda yang saya hormati, kepada dewan guru, baik atasan maupun bawahan, lelaki maupun perempuan, dan yang saya hormati dan saya cintai kepada seluruh talabah yang masih bernaung di bawah payung kemakmuran Ma'had Ali Rawdatul Ma'arif Al-Aziziyah ini, dan kepada Dewan Hakim, moderator yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, saya Al-Fakir ingin menyampaikan satu pembahasan yang berlatar belakang modal kesuksesan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita ingin mengambil contoh bagaimana Rasul menjalankan perjuangan. Apa modal utamanya? Saya sampaikan 3 sajalah, mudah-mudahan selesai 15 menit. Yang pertama, modal utama perjuangan baginda Rasul adalah akhlakul karim. Memperbaiki akhlak dengan akhlak. Oleh sebab itu, jembatan di Kota Blang sudah selesai. Biren dan Cetrum jadi lebih mudah. Bahkan Cetrum akan jadi daerah industri. Tetapi yang kita ingin, Cetrum tetaplah Cetrum. Akhlak tidak boleh berubah. Zaman boleh berubah, akhlak tidak. Masa boleh berganti, tapi keyakinan tidak boleh mati. Nah, soalnya adalah kepada siapa kita harus berakhlak? Kita itu kan harus berakhlak kepada dua. Kita harus berakhlak pertama kepada Allah. Ini yang terpenting. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah hanya memperbaiki akhlak kepada Allah, menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan. 13 tahun di Mekah itu. Dengan perhitungan, kalau pondasi kuat, bangunan aman. Kalau pondasi melenceng, bangunan bengkok. Kalau pondasi rapuh, bangunan runtuh. Bangunan bagaimana pondasinya? Orang hidup bagaimana imannya? Kekuasaan dan jabatan baru ada manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Kalau tidak, yang muncul Firaun. Harta baru terasa manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Itulah sebabnya bangsa kita ini bukan cuma perlu orang pintar, kita perlu orang benar. Bahkan di masyarakat lebih baik benar tidak terlalu pintar ketimbang pintar tapi tidak benar. Ya. Oh, kalau sudah pintar nggak benar, rusak rakyat itu, Pak. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Iya, iya. Disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame, jadi orang hutan. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang kecil salah hukum cepat-cepat ditinggalkan, yang besar salah diam
pura-pura tidak mengerti. Itu yang melukai rasa keadilan. Allahu Akbar. Mulai daripada akhlak kepada Allah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya dua. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Itu akhlak kepada Allah. Konsisten, disiplin. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Ada yang aku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Disiplin. Sekarang itu kan bangsa kita disiplinnya lemah. Korupsi agak sulit diberantas karena pejabat kita takut atasan tapi nggak takut Tuhan. Iya. Itu sama dengan anak muda naik sepeda motor, ngebut, lampu merah jalan terus, di stop sama Pak polisi. Prit, iya Pak, minggir, siap, sip, ada Pak. STNK, ada Pak. Tahu kamu kalau lampunya merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu kalau ada Bapak. Nah, itu disiplinnya kita. Tenang bener jawabnya kalau orang nggak salah. Iman. Apalagi belakangan ini, saya sering bilang gini Ustaz. Ini humor, tapi agak tasawuf. Orang paling tenang hidupnya itu tukang parkir. Coba lihat tukang parkir, walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, tidak pernah sombong. Tenang. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia tidak sedih. Tenang saja. Mobil banyak, tidak sombong. Mobil habis, tidak sedih. Apa rahasianya? Ternyata, nah ini nih, tasawufnya di sini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Nah Bapak Ibu, siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah untuk kehilangan, dan itu meyakinkan. Tapi kalau merasa dititipi, harta, anak, jabatan, istri, semua titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, dititipi tak boleh sombong. Dititipi kok sombong, gak pantas ah. Iya, iya. Pak Ustadz titip mobil, silahkan. Pemiliknya pergi, saya ambil handphone. Gak bagus ah, samping ah. Posting ke media sosial, tulis alhamdulillah punya mobil baru, like and share. Gak pantas dititipi kok sombong. Ada orang dititipi jabatan oleh Allah sombong, dititipi sombong. Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Itu pejabat-pejabat sombong, anak buah Fir'aun semua tuh. Dititipi harta oleh Allah, jadi orang kaya, sombong. Sama tetangga nggak mau kenal, orang lain kecil semua, jalan nggak injak tanah, kuntilanak. Yang kedua, penting, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak, yang nitip marah. Yang nitip marah. Pak, titip sepeda motor, silahkan. Waktu diambil sepeda motor, kaca spion pecah.
knalpot hilang, bumper hancur, bonyok. Marah nggak yang nitip? Marah. Saya akan coba titip, kenapa nggak jaga baik-baik? Dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya supaya bangun pesantren, bela yatim, santuni yang lemah. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Dititipi jabatan oleh Allah, isinya korupsi saja. Yang nitip marah. Nah, saya sekarang mau kasih lihat. Allah titip Indonesia. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini bedanya. Malaysia memang merdeka, tapi diberi Inggris. Singapura merdeka, diberi Inggris. Indonesia merdeka, keringat, air mata, darah, bahkan nyawa. Ini negara aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya. Buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas minyak batu bara. Lautnya kaya, hutannya kaya. Kekayaan negeri ini harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat konstitusi. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip marah. Yang nitip marah. Kalau dia marah, dia suruh makhluknya yang lain negur. Siapa? Merapi, Bromo, Anak Krakatau. Itu Merapi demo, Ustaz. Kalau kita rakyat demo, anak buahnya Pak Danres turun. Tapi kalau Merapi demo, siapa yang mau ngatasi? Mbah Marijan. Selesai. Sekarang Mbah Marijan sudah ngumpul sama Mbah Surip. Dalam bazar sudah ketemu dia. Kata Mbah Surip, tenang Mbah Marijan, tak gendong. Aman sudah. Yang saya mau katakan, Merapi itu makhluk, Bromo itu makhluk, Krakatau itu makhluk. Tidak mungkin makhluk bergerak dengan sendirinya. Pastilah ada yang menggerakkan. Maka baik-baiklah sama yang bikin angin, supaya bertiupnya sesuai keperluan. Baik-baik sama yang bikin air, supaya datangnya sesuai kebutuhan. Baik-baik sama yang bikin gunung, supaya meletusnya pelan-pelan. Bapak Ibu yang saya hormati, menjaga titipan, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Apa kesimpulannya? Pertama, akhlak. Apapun aspek kehidupan kita, mau kita santri, pejabat, pengusaha, jadilah pejabat yang berakhlakul karimah. Jadilah santri yang berakhlakul karimah. Kita ini memang santri, tapi bukan berarti kita harus menjadi kiai semua. Lah, tidak. Kita ada yang menjadi kiai, ada. Yang menjadi tukang tambal ban pun ada. Bahkan ada yang menjadi tukang manjat kelapa. Maka jadilah tukang manjat kelapa yang berakhlakul karimah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita sama-sama introspeksi diri, perbaiki yang kurang dan kurangi yang memang berlebihan. Nah, Rasulullah dicaci, dihina, diintimidasi. Apa beliau balas dengan kekerasan? Tidak. Tapi dengan apa? Akhlakul karimah. Maka dari itulah kita harus belajar bahwa Rasulullah tidak pernah menggunakan kekerasan dalam mendidik umat ini. Hanya itulah dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Saryulis Ibnu Ismail, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang merusak kafir atas nama Tunku Saryulis, utusan dari kabilah Al-Kausar.